Kitab Sirrul Asrar. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah untuk kekasih-kekasih Allah, terutama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila hadrati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li. Amin. Terkhusus untuk sahabat Rasul, jazakallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin. Terkhusus untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina. Amin. Terkhusus untuk keluarga besar Surati, baik untuk keluarga besar dari ayahnya Surati, yaitu Mbah Bugel, atau dari keluarga perempuannya yaitu Mbah Dakub, dan untuk semua yang sudah wafat dari keluarga Surati. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina. Amin. Terkhusus untuk ibu saya, Dasipah binti Bugel, yang masih bersama kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Binti Dakub, Dasipah binti Dakub. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin. Terkhusus untuk diri saya sendiri, Harjo Wirogondo bin Surati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin. Ali bin Abu Thalib, suami Al-Batul Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, semoga Allah meridhoinya dan mereka semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin. Ketika ilmu merupakan kemuliaan terluhur, martabat terhormat, kebanggaan tertinggi, dan faedah yang paling menguntungkan, karena dengannya tauhid sempurna kepada Rabb alam semesta.
dapat tercapai, dan pembenaran para nabi dan para rasulnya. Semoga Allah merahmati mereka semua. Maka ulama menjadi hamba Allah yang khawas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih mereka sebagai penunjuk agamanya, memberi mereka hidayah menuju kepadanya dengan keutamaan menunjuk mereka. Mereka adalah pewaris para nabi, generasi penerusnya, pemimpin umat Islam dan duta para nabi dan rasul, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba sendiri, hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan. Quran Surat Fatir ayat 32. Pertengahan maksudnya adalah orang-orang yang antara amal buruk dan amal baiknya setara. Dan ada pula yang terdepan berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Fatir ayat 32. Sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad SAW juga bersabda, ulama adalah pewaris para nabi karena ilmunya. Penduduk langit mencintai mereka dan ikan-ikan paus di laut senantiasa memohonkan ampun untuk mereka hingga hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Quran Surat Fatir ayat 28. Baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, Allah akan membangkitkan hambanya kepada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memisahkan ulama. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai para ulama, aku tidak menitipkan ilmuku pada kalian, melainkan karena aku tahu akan kalian. Dan aku menitipkan ilmu pada kalian bukan untuk menyiksa kalian. Maka masuklah kalian ke surga, karena aku telah mengampuni kalian. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan, yang telah menjadikan surga derajat bagi ahli ibadah dan surga qurbah bagi ahli makrifat. Awal pendahuluan Kitab Sirrul Asrar, karya PT Kof Media, dibimbing oleh penerjemah Muhammad Yusni Amru Ghazali MA dan penyuntingnya Dian Cahaya SF dan penata isi Nur Ali dan perancang sampul Kof Visual. Untuk mereka kita kirimkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya walil mu'minina amin. Tentang awal penciptaan. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu taufik pada apa yang dicintai dan diridhoinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan roh Muhammad pertama kali dari cahaya jamalnya. Allah menciptakan pertama kali roh Muhammad dari cahaya jamalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadits qudsi, aku ciptakan roh Muhammad pertama kali dari cahaya wajahku. Sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad SAW juga bersabda, yang pertama diciptakan Allah adalah rohku, yang pertama diciptakan Allah adalah cahayaku, yang pertama diciptakan Allah adalah pena, yang pertama diciptakan Allah adalah akal. Harian Abu Dawud. Muhammad yang dimaksud di dalam hadis ini bukanlah Muhammad di alam dunia, melainkan Muhammad di alam gaib,
yang menjadi citra pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam zuhur, atau sering diistilahkan dengan Ruh Muhammad, citra pertama di alam zuhur sebagai jamalnya. Semuanya itu adalah satu makna, yaitu hakikat Muhammadiyah, tapi kemudian disebut cahaya Nur Muhammad karena bersih dari segala kegelapan yang menghalangi Jalalullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Quran Surat Al-Maidah ayat 15. Telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Disebut juga akal karena ia mengetahui segala sesuatu. Disebut pena karena ia adalah sebab peralihan ilmu, seperti halnya pena yang telah menggoreskan ilmu di alam huruf dunia keilmuan, alimun. Maka Roh Muhammad adalah inti alam semesta, sebagai makhluk yang pertama kali ada sekaligus pokoknya. Nyanya besar, maksudnya tanda seru. Ini sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, aku dari Allah sedangkan orang-orang mukmin dariku. Ketahuilah, pernyataan di atas memiliki isyarat-isyarat penting yang kalian harus pahami. Hakikat Muhammadiyah adalah ta'ayun awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang darinya kemudian lahir nubuah kenabian, risalah kerasulan, dan wilayah kewalian. Hakikat Muhammadiyah. Dari sinilah semua ta'ayun lahir, karena itulah Nabi kita Muhammad, tentu kita menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam, dikenal dengan Sayyidul Wujud wa Aslu Kulli Mawjud, penghulu alam dan sumber segala wujud. Jalalullah adalah istilah untuk menyebut zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang zuhur di alam asma dan sifat. Jadi yang awal tadi adalah Jamal, yang kedua ini adalah Jalal, yang zuhur di alam asma dan sifatnya. Jadi perbedaan Jalal dan Jamal ada pada wajah. Ketika kita bicara tentang wajahnya, maka kita bicara tentang keindahan, tanda kurung Jamal. Tapi ketika kita bicara tentang asma, nama-namanya dan sifat-sifatnya, itu disebut dengan Jalal. Namun itu pernyataan-pernyataan yang biasa disampaikan dalam basir dan roh kita, sedangkan jasmani bukan mahramnya Allah. Sehingga ketika kita menyampaikan lewat jasmani kita, kita pun disuruh untuk menyebut kalimat asma yang bersifat jamal. Saat itu belum ada apapun selain asma dan sifat. Tidak ada yang mampu zuhud di alam ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua roh makhluk dari roh Muhammad di alam lahut dalam bentuk terbaik dan hakiki. Maka roh Muhammad adalah nama bagi keseluruhan roh manusia di alam lahut. Maka dalam hal ini alam lahut adalah al-waton al-asli, negeri asal. Hal di sini maksudnya hikmah. Jadi ketika kita membaca hikmahnya, berarti maka dalam hikmah ini alam lahut adalah al-waton al-asli, negeri asal. Setelah masa 4000 tahun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penciptaan roh Muhammad berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Arash dari cahaya roh Muhammad, dan dari cahaya itu pula makhluk-makhluk lainnya diciptakan. Selanjutnya, roh-roh tersebut dikembalikan ke alam yang paling rendah, yaitu alam fisik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kami kembalikan dia ke alam yang serendah-rendahnya. Quran Surat At-Tin ayat 5. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan roh pertama kali dari alam lahut ke alam Jabarut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membungkus mereka roh-roh dengan cahaya Jabarut,
sebagai pakaian di antara al-haraman. 2. Haram. Roh tersebut di alam ini dinamakan roh sultan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan roh-roh tersebut bersama pakaian mereka ke alam malakut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membungkus mereka dengan cahaya malakut. Roh tersebut di alam ini dinamakan roh ruhani. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan roh-roh tersebut ke alam mulki. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bungkus mereka dengan cahaya mulki, maka roh tersebut di alam ini dinamakan roh jasmani. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jasad sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bumi tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Quran Surat Toha ayat 55. Inilah pendahuluan sampai kepada penciptaan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan roh agar masuk ke jasad sehingga roh pun masuk ke dalamnya dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam firman-Nya, dan aku tiupkan roh ciptaanku dariku. Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Ketika roh telah menyatu dan betah di dalam jasad, ia tak lagi peduli akan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Akibatnya roh tidak mau kembali ke negeri asal, alam lahud. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penolong mengasihi mereka, roh-roh, dengan menurunkan kitab-kitab samawi yang mengingatkan mereka pada negeri asal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatkanlah mereka pada hari-hari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Ibrahim ayat 5. Maksud hari-hari Allah adalah hari-hari keterhubungan wisol Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi dibahas tentang sholatif dengan seluruh roh pada masa terdahulu. Pada dasarnya para nabi berkali-kali datang ke dunia, kemudian kembali ke akhirat adalah untuk mengingatkan hal tersebut negeri asal. Namun sedikit sekali dari manusia yang kemudian ingat kembali dan rindu pada negeri asal. Sedikit pula dari mereka yang bisa sampai usul ke negeri asal. Jadi teman-teman, untuk mengingatkan kembali bahwasanya terkadang kita diarahkan kepada salah satu contohnya sholatif. Tadi saya sempat membenarkan kabel yang terputus, sehingga saya mencari sholatif untuk menyambungkan kembali atau untuk menghubungkan kembali, dan penghubungan itu disebut dengan wisal. Wisal ini dengan kelembutan, yaitu latifun, masuk kepada asmanya, sehingga sholatif disebutkan diumpamakan menjadi alamnya, sifatnya, dan perbuatannya disebut dengan keterhubungan, kelembutan, apa yang kita cari. Ketika kita memasang kabel itu lalu timbullah cahaya, maka disebut dengan nur. Itu juga masuk kepada asmanya, yaitu sifat nur. Ketika melekat disebut sifat, ketika disebut asma masih bersifat
nama. Jadi itu adalah salah satu contoh, teman-teman, yang tadi saya peragakan dalam keterhubungan atau wisol itu sendiri dengan seluruh roh pada masa terdahulu. Pada dasarnya, para nabi berkali-kali datang ke dunia kemudian kembali ke akhirat adalah untuk mengingatkan hal tersebut negeri asal. Namun sedikit sekali dari manusia yang kemudian ingat kembali dan rindu pada negeri asal. Sedikit pula dari mereka yang bisa sampai wusul ke negeri asal. Hingga nubuah kenabian memenuhi roh mulia Nabi Muhammad SAW, penutup risalah dan pemberi petunjuk dari ketersesatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi besar Muhammad, tentu kita menjawab sallallahu alaihi wasallam, pada manusia-manusia yang lalai itu untuk beliau singkap basiroh mereka dari kelalaian yang lelap. Maka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala usul padanya dan bisa bertemu dengan Jamalullah, sebagaimana firman-Nya, katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan basiroh yakin. Quran surat Yusuf ayat 108 atau 108. Baginda Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sahabat-sahabatku itu laksana bintang gemintang, kepada siapa saja kalian mengikuti mereka pasti akan mendapat petunjuk. Basiroh yang dimaksud ayat di atas adalah inti roh, ain ar-ruh. Bagi para wali, basiroh ini adalah fuad mereka. Basiroh ini tidak akan terbuka hanya dengan ilmu lahiriah, tapi harus dengan ilmu batin yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda kurung ilmu laduni. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, dan kami telah ajarkan kepadanya satu ilmu dari sisi kami. Quran surat Al-Kahf ayat 65. Quran surat Al-Kahf ayat 65. Dan kami telah ajarkan kepadanya satu ilmu dari sisi kami. Quran surat Al-Kahf ayat 45. Maka yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ingin menggapai inti ruh adalah dengan berguru pada ahli basiroh, dengan mengambil talqin dari wali yang mursyid yang memberi arahan langsung dari alam lahut. Wahai para ikhwan, sadarlah dan cepat-cepatlah memohon ampun kepada Rabb kalian dengan segera bertobat. Menurut Hakim At-Tirmizi, fuad adanya di dalam kolbu. Fuad diambil dari akar kata faidah, karena ia dapat melihat banyak faidah dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fuad adalah tempat ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kolbu tempatnya ilmu. Pernyataan Syekh Abdul Qadir Jailani ini menegaskan bahwa tidak semua wali adalah mursyid. Sebagian dari mereka adalah mursyid dan sebagian bukan mursyid. Syekh Abdul Qadir sendiri, Syekh Abu Hasan As-Sadzili, adalah contoh wali sekaligus mursyid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Imran ayat 133. Masuklah ke dalam at-tariq, tanda kurung tarekat atau jalan rohani, kurung tutup, dan kembalilah kepada Rabb kalian bersama kafilah ahli rohani ini. Sebab dalam waktu dekat jalan akan tertutup, namun tidak ada tempat yang menuntun menuju alam lahut. Kita ada bukan untuk menguras dunia
dan pasti hancur ini bukan pula untuk sekedar makan dan minum dan memuaskan hawa nafsu tercela. Baginda Nabi besar Muhammad, tentu kita menjawab sallallahu alaihi wasallam, selalu menunggu dan sangat sedih memikirkan kalian. Sebagaimana sabda beliau, aku sangat sedih memikirkan umatku yang hidup di akhir zaman. Masuk ke dalam pembahasan. Ilmu yang diturunkan kepada kita ada dua, ilmu lahir dan ilmu batin, yakni syariat dan makrifat. Untuk jasad kita Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan syariat, dan untuk batin kita dengan ilmu makrifat. Agar menghasilkan ilmu hakikat, maka keduanya harus dipadukan. Seperti yang disyaratkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Jika tidak dipadukan dengan ilmu lahir saja, tidak akan menghasilkan ilmu hakikat dan tidak akan mencapai tujuan ibadah. Ibadah yang sempurna itu harus dengan keduanya, syariat dan makrifat. Tidak bisa dengan salah satunya saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Adapun yang dimaksud agar mereka beribadah kepadaku adalah agar mereka mengenalku. Makrifat sebab tanda kurung makrifat. Sebab bagaimana orang yang beribadah kepadanya jika tidak mengenalnya? Makrifat sendiri hanya dapat dicapai dengan menyingkap hijab hawa nafsu dari cermin hati dengan sering-sering membersihkannya. Dengan begitu, manusia akan melihat jamalnya. Al-Kansu al-Makfiyah, jamalullah, dengan siri yang ada di lubuk kolbunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, sebelumnya aku adalah kanzanah makhfiyah, kanzanah tersembunyi. Lalu aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar aku dikenal. Dari hadis ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia agar mengenalnya. Tanda kurung makrifat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa penciptaan manusia agar mengenalnya, maka makrifat hukumnya wajib. Makrifat itu ada dua, makrifat sifat Allah dan makrifat zat Allah. Makrifat sifat menjadi kewajiban setiap jasad di alam dunia dan alam akhirat. Makrifat zat menjadi kewajiban roh al-qudsi di akhirat saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ku perkuat manusia dengan roh qudsi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 87. Makrifat sifat dan makrifat zat hanya dapat dikuasai dengan memadukan ilmu lahir dan ilmu batin. Baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, ilmu ada dua, yakni ilmu yang dicari dengan penjelasan lisan sebagai hujah Allah bagi hambanya, dan ilmu yang dicari dengan penjelasan batin. Ilmu inilah yang bermanfaat untuk mencapai maksud inti dalam ibadah. Harian Ad-Darimi. Manusia pertama-tama membutuhkan ilmu syariat agar dengan ilmu tersebut badannya dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala di alam makrifat sifat sehingga mendapat pahala derajat. Selanjutnya manusia membutuhkan ilmu batin agar dengan ilmu tersebut roh dapat berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala di alam makrifat. Semua itu tidak akan dapat dicapai kecuali dengan meninggalkan perbuatan rusumat yang bertentangan dengan syariat dan tarekat. Ada perbedaan antara rusum dan akhlak. Rusum adalah perbuatan yang dilakukan karena motif dan paksaan yang antara lahir dan batin pelakunya bertentangan serta tidak memiliki makna. Sedangkan akhlak adalah perbuatan terpuji tanpa paksaan dan motif serta antara lahir dan batin tidak bertentangan.
untuk dapat meraih ilmu batin meski melakukan amal ibadah yang memberatkan hawa nafsu dan roh demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala tanpa riya dan sum'ah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Alam makrifat adalah alam lahud. Alam makrifat adalah alam lahud. Itulah yang disebut negeri asal. Di sanalah roh qudsi diciptakan dalam bentuk terbaiknya. Yang dimaksud roh qudsi ialah manusia sejati yang ditempatkan di lubuk kolbu. Manusia sejati ini akan muncul dengan tobat talqin dan disiplin melafalkan kalimat la ilaha illallah. Pertama-tama diucapkan dengan lisan. Setelah itu dengan kalbu yang hidup. Setelah dengan kalbu yang hidup, dengan lisan rohani. Inilah saat ketika ahli tasawuf menyebut hakikat insaniyah dengan istilah tif'ul ma'ani, cabang sukma. Dinamakan demikian karena ia lahir dari sukma yang suci, al-ma'nawiyat al-qudsiyah. Menamakan roh qudsi dengan tif'ul jabang bayi atau anak-anak karena beberapa hal. Yang pertama, harap diperhatikan. Karena lahirnya roh qudsi dari kalbu seperti lahirnya bayi dari ibunya. Jadi, lahirnya roh qudsi dari kalbu seperti lahirnya bayi dari ibunya. Dia bisa nangis, dia bisa manja, dia bisa sedih, dia bisa marah, dia bisa ngambek seperti halnya anak-anak. Dan makanannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Lalu kalbu mendidik roh qudsi ini seperti halnya ibu mendidik anaknya. Jadi kalbu dididik. Kita tahu kalbu itu adalah ilmu, letaknya ilmu ada pada kalbu kita. Jadi alamnya disebut alam malakut, pengertiannya disebut penguasaan. Jadi seorang ibu, seorang pemilik roh qudsi itu dituntut untuk menguasai ilmu-ilmu Allah, Quran dan Sunnah. Jadi yang dimaksud dengan roh qudsi dari kalbu seperti lahirnya bayi dari ibunya, dan lalu kalbu mendidik roh qudsi ini seperti halnya ibu mendidik anaknya, maksudnya seperti itu. Yang kemudian sedikit demi sedikit tumbuh menjadi besar. Tumbuh menjadi besar maksudnya adalah pendidikan dari biji yang tertanam, yaitu syariat. Sehingga syariat itu tumbuh menjadi pohon yang kuat, kokoh, besar, dan bertangkai, berbuah, dan berdaun. Dan yang kedua, karena pengajaran ilmu kepada anak-anak itu sifatnya dominan, begitu juga roh qudsi ia layaknya bayi diajarkan ilmu makrifat secara dominan. Maksudnya di sini adalah pupuk. Pengajaran itu seperti seperti kita bertanam. Kita harus memupuknya dengan baik, dengan aturan, dengan pemahaman, dengan cara-cara yang sudah Allah dan Rasul tentukan. Maka ketika pupuknya sesuai dengan apa yang ditanam, maka tanaman itu pun akan menjadi tanaman yang baik. Ketiga, sesungguhnya bayi suci dari dosa. Maka begitu pula roh qudsi ini, ia bersih dari kotoran syirik, lalai, dan dosa-dosa yang dilakukan fisik. Keempat, jadi ketika kita bicara tentang roh qudsi,
kita bicara tentang amal baik, amal soleh. Amal baik tidak akan dikotori dengan amal buruk. Amalan-amalan ini salah satu sosok roh qudsi atau ma'ani, sesuatu yang bermakna sehingga ia bersih dari kotoran syirik, lalai dan dosa yang dilakukan fisik, karena sifatnya adalah amalan yang dilakukan dengan perbuatan yang baik, maka dia nggak bisa disebut kotor atau nggak suci, karena sebagaimana anak yang lahir itu adalah anak yang suci, walaupun perkaranya banyak hal-hal yang tidak kita pahami tentang hal itu, tapi sejatinya anak itu suci dari dosa, anak itu suci dari syirik. Keempat, banyak orang beranggapan bahwa kebersihan roh dapat dilihat pada usia anak yang suci. Oleh sebab itu, dalam mimpi, roh qudsi ini dilambangkan dengan anak rupawan seperti malaikat. Seperti malaikat di sini adalah anak yang baru lahir. Kita tahu ketika anak kita menangis, tetap saja ada yang menolong, tetap saja ada yang membantunya untuk berdiam, untuk mendiaminya, karena anak itu suci dari dosa. Walaupun dia melakukan perkara-perkara yang aneh-aneh, tetap akan ada yang melerai. Jadi itu salah satu contohnya. Untuk sebagai perumpamaan, pahami dan dalamilah, karena itu adalah bentuk rahmat dari kias yang ada. Oleh sebab itu, dalam mimpi, roh qudsi ini dilambangkan dengan anak rupawan seperti malaikat. Dan yang kelima, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati pelayanan surganya dengan anak-anak sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Quran Surat At-Tur ayat 24. Jadi mereka ketika sudah menjadi anak-anak yang setengah dewasa dan mereka memiliki didikan atau pendidikan atau pupuk yang baik, maka mereka akan bermanfaat untuk anaknya. Anak siapa itu ya? Pinter banget. Anak siapa itu ya? Kok hebat banget. Anak siapa. Jadi seolah-olah seperti itu. Seperti kita dikelilingi oleh anak-anak yang terdidik, seperti anak-anak yang memiliki cahaya mutiara yang tersimpan. Lalu keenam, tif'ul ma'ani ini disematkan pada roh qudsi karena sifatnya yang halus dan sucinya, sebagaimana bayi. Jadi tif'ul ma'ani adalah perkara yang lembut, latifun, halus, lembut. Maka dari itu roh qudsi suci bukan karena wujudnya seperti anak bayi, tapi karena sifatnya yang halus, latifun. Sehingga kita harus melihat sifat dalam roh qudsi, bukan melihat wujudnya. Dan yang ketujuh, penggunaan nama tif'ul ma'ani untuk roh qudsi ini sifatnya majasi, metaforis saja, melihat hubungan eratnya roh qudsi dengan badan. Jadi nggak mesti roh qudsi itu seperti manusia, nggak mesti roh qudsi itu seperti cahaya, tapi roh qudsi itu melambangkan sifat halus, sifat lembut yang tertanam dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kita bisa melihat orang-orang yang memiliki roh qudsi itu rata-rata memiliki kelembutan hati paling minim. Kelembutan zahir dan batin itu akan menjadi hijab dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita bicara hati, disitulah letak roh qudsi itu ada.
Walaupun di situ ada lapisan-lapisan yang harus dibahas, tapi intinya kita menyampaikan perkara yang sedang namun bisa dimudahkan oleh sesuatu hal yang kita anggap peresapan, sehingga sifat itu tidak melulu seperti manusia, sifat itu tidak melulu seperti cahaya, sifat itu tidak melulu seperti anak bayi, namun sifat itu menuju kepada latifun. Sehingga jangan heran kalau semuanya ada orang yang sudah sampai kepada roh qudsi, mereka memiliki sifat yang halus, lembut, dan bersahada. Adapun ia ditamsilkan dengan rupa bayi lantaran keindahannya, bukan karena roh qudsi kecil secara fisik seperti anak bayi. Dan karena keadaannya yang muncul sebagai roh pertama, roh qudsi ini adalah manusia sejati karena dia memiliki keintiman unsiyah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi roh qudsi ini manja banget sama Allah, gak mau dia diduain. Jadi kalau Allah lagi dekat sama orang lain, kadang-kadang roh qudsi ini jengkel, marah, dan marahnya itu bisa jadi jalal. Makanya disebut dengan keintiman unsiyah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maunya itu sama Allah, maunya tuh Allah tuh ke kita, bukan ke orang lain. Makanya kadang-kadang orang-orang yang seperti ini jarang ngumpul di majelis karena mereka menganggap bahwasanya ketika mereka ngumpul di majelis, mereka di situ melihat Allah sama yang lainnya. Padahal karena sifat roh qudsnya belum dewasa secara utuh. Makanya mereka merasa iri ketika melihat ada orang yang lebih dekat dengan Allah. Karena di sini sifatnya keintiman, teman-teman. Unsiyah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keintiman unsiyah dengan Allah Subhanahu wa taala ini bukan seperti keintiman kita dekat dengan makhluk ya, jangan kita samakan dengan makhluk. Sedangkan badan dan roh jasmani bukan mahramnya Allah. Badan dan roh jasmani bukan mahramnya Allah. Jadi titik beratnya ini. Sehingga ini berdasarkan hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Aku memiliki waktu bersama Allah Subhanahu wa taala, di mana malaikat terdekat dan nabi yang diutus pun tidak memiliki kesempatan itu. Adapun yang dimaksud dengan nabi yang diutus yang tidak memiliki kesempatan bersama Allah Subhanahu wa taala adalah pada hadis di atas adalah dimensi kemanusiaan. Jadi dimensi kemanusiaan yang dimaksud dengan nabi yang diutus. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, aku memiliki waktu bersama Allah, di mana malaikat terdekat dan nabi yang diutus pun tidak memiliki kesempatan itu. Adapun yang dimaksud dengan malaikat terdekat adalah rohaniyah nabi, yaitu roh sultani, yang diciptakan dari cahaya Jabarut, sebagaimana malaikat juga diciptakan dari cahaya Jabarut, sehingga malaikat terdekat tidak dapat masuk ke dalam cahaya lahut. Baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, ada satu surga milik Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya tidak ada bidadari dan istana, tidak ada madu dan susu. Nikmat yang dianugerahkan di dalam surga tersebut hanyalah satu, yaitu melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat Al-Qiyamah ayat 22-23. Dan juga dijelaskan dalam sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, kalian akan melihat rob kalian seperti melihat bulan purnama. Harian Bukhari Muslim. Jika malaikat dan jasmani masuk di alam lahut ini, maka keduanya pasti terbakar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, jika kesucian zatku yakni sifat jalalku disingkap,
maka semuanya sejauh mataku memandang pastilah terbakar. Harian Muslim. Sebagaimana juga yang diungkapkan Jibril alaihissalam, jika aku mendekat pasti aku terbakar. Kitab ini terdiri dari 24 pasal. Ini sesuai dengan jumlah huruf dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan sesuai dengan jumlah jam dalam sehari, yakni 24 jam. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala sesuatu yang salah itu karena bangsa manusia biasa yang tidak sempurna. Jadi jika ada salah kata maka maafkanlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.